Melunak, Zelensky buka pintu pembicaraan damai dengan Rusia. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengisyaratkan kemungkinan pembicaraan damai dengan Rusia. Sikap Zelensky ini menunjukkan perubahan karena sebelumnya dia menolak untuk bernegosiasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Zelensky pada Senin malam mendesak masyarakat internasional untuk memaksa Rusia ke dalam pembicaraan damai yang nyata. Kiev telah berulang kali mengusulkan pembicaraan dan kami selalu menerima respon gila Rusia dengan serangan teroris baru, penembakan atau pemerasan, kata Zelensky. Pemulihan integritas teritorial Ukraina, kompensasi untuk semua kerusakan perang, hukuman untuk setiap penjahat perang dan jaminan bahwa itu tidak akan terjadi lagi. Itulah katanya. Zelensky sebelumnya pada akhir September menyatakan bahwa tidak mungkin mengadakan pembicaraan dengan Putin. Sementara itu Rusia melanjutkan seruan untuk pembicaraan damai setelah kesuksesan serangan balasan Ukraina di bagian timur dan selatan negara itu dimulai pada bulan September. Tetapi Ukraina telah menolak kemungkinan itu sejak saat itu. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrei Rudenko menekankan bahwa Moskow tidak menetapkan syarat apapun untuk dimulainya kembali pembicaraan damai dengan Ukraina dan menurut Kiev tidak memiliki niat baik. Ini adalah pilihan mereka. Kami selalu menyatakan kesiapan kami untuk negosiasi seperti itu, kata Rudenko. Penasihat Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak dalam sebuah tweet bersikeras bahwa Ukraina tidak pernah menolak untuk bernegosiasi. Tetapi pertama-tama Rusia perlu menarik pasukannya dari negara itu. Apakah Putin siap? Jelas iya. Rusia dan Ukraina sempat mengadakan beberapa putaran pembicaraan di Belarusia dan Turki pada awal perang, yang sekarang mendekati 9 bulan. Pembicaraan terhenti setelah pertemuan terakhir para delegasi di Istanbul pada Maret lalu tidak membuahkan hasil. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajukan 5 syarat jika ingin berdamai dengan Rusia. Kelima syarat itu disampaikan ke Presiden Rusia Vladimir Putin. Kelima syarat yaitu pemulihan integritas teritorial. Rusia harus menghormati keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Syarat lainnya yang diajukan Ukraina ialah kompensasi semua kerugian Ukraina, jaminan hukuman setiap penjahat perang. Sementara syarat terakhir yaitu Rusia menjamin tidak akan pernah terjadi lagi serangan ke Ukraina. Namun syarat yang diajukan Volodymyr Zelensky belum mendapat respon dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak Presiden Ukraina melakukan negosiasi perdamaian ke Rusia menghentikan konflik. Negosiasi dilakukan sebelum perang meluas ke Eropa. Awal mula konflik Rusia versus Ukraina. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari 153 pada Jumat 4 November. Rusia menyerang Ukraina dalam apa yang bisa menjadi awal perang di Eropa atas tuntutan Rusia untuk mengakhiri ekspansi NATO ke arah timur. Perang antara Ukraina dan Rusia bermula karena munculnya konflik di antara keduanya. Situasi mulai tidak terkendali sejak awal 2021. Pada Januari 2021, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk membiarkan Ukraina bergabung dengan NATO. Hal ini membuat marah Rusia dan akhirnya mulai mengirim pasukan di dekat perbatasan Ukraina untuk latihan pada musim semi tahun lalu dan mengikatkannya selama musim gugur. Pada Desember 2021, Amerika Serikat juga mulai memperingatkan pengerahan pasukan Rusia. Presiden Biden memperingatkan sanksi berat jika Rusia menginvasi Ukraina. Sementara itu, Rusia menuntut agar Barat memberikan jaminan yang mengikat secara hukum bahwa NATO tidak akan mengadakan kegiatan militer apapun di Eropa Timur dan Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim Ukraina adalah boneka Barat dan bagaimanapun tidak pernah menjadi negara yang layak. Dikutip Instagram BBC News, pemerintah Rusia pun memilih untuk menyerang Ukraina, yang resmi disampaikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin sejak kemarin. Putin resmi menginvasi Ukraina dalam skala penuh dan mengumumkan invasi itu dalam pidato yang disiarkan televisi. Rusia melancarkan serangan militer besar-besaran di negara Ukraina melintasi perbatasannya dan membom sasaran militer. Dikatakan bahwa tujuan serangan Rusia ke Ukraina adalah untuk demilitarisasi dan denasifikasi Ukraina. Putin juga menegaskan siapapun yang mencoba ikut campur akan mendapat balasan yang akan mengakibatkan konsekuensi yang belum pernah dialami dalam sejarah. Ini bukan pertama kalinya ketegangan antara Rusia dan Ukraina terjadi dan memuncak. Rusia telah menginvasi Ukraina pada 2014 ketika pemberontak yang didukung oleh Presiden Putin telah merebut sebagian besar wilayah timur Ukraina dan telah memerangi tentara Ukraina sejak saat itu. Pada saat itu Rusia telah mencaplok Crimea. Sebagai bekas Republik Soviet, Ukraina memiliki ikatan sosial dan budaya yang mendalam dengan Rusia, dan bahasa Rusia digunakan secara luas di sana. Tapi sejak Rusia menginvasi pada 2014, hubungan itu telah rusak. Dikutip ndtv.com, Rusia menyerang Ukraina ketika presiden yang pro-Rusia digulingkan pada awal 2014, dan perang di timur itu telah merenggut lebih dari 14.000 nyawa. Rusia dan Ukraina telah menandatangani perjanjian damai Minsk untuk menghentikan konflik bersenjata di Ukraina Timur, termasuk wilayah Donbas. Namun karena konflik terus berlanjut, Rusia menyatakan akan mengirim pasukan ke wilayah di mana konflik sedang terjadi. Presiden Emmanuel Macron yakin Rusia Ukraina bisa berdamai. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa dia yakin ada peluang Rusia Ukraina berdamai.
Keyakinan itu di tengah peringatan Rusia bahwa konflik di Ukraina bisa meningkat dengan cepat. Ada prospek perdamaian, itu akan muncul pada suatu saat, kata Macron pada konferensi di Roma pada Minggu 23 Oktober.